Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini adalah pagi istimewa buat kita semua, karena kita dikumpulkan di tempat ini dengan satu momen khusus, yaitu kegiatan workshop untuk literasi digital dengan pendekatan jurnalistik. Hadir di tengah kita saat ini adalah Bapak Safirus Kamilbun. Beliau adalah pelindung dan penasehat, sekaligus juga adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat. Ini beliau ada di sebelah kanan, sebelah kiri saya. Kemudian ada Bapak Alex Mole dari Kesbangpol Kabupaten. Beliau juga turut hadir. Jadi ini satu kehormatan bagi kita semua, beliau berdua bisa turut serta untuk mendampingi dan membuka acara kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita untuk memulai kegiatan kita akan berdoa dulu. Ya, doa akan dipimpin oleh salah satu peserta, Adelia. Silakan. Shalom, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, hadirat bersama Bapa di saat pagi hari ini kami datang dengan segala pengucapan syukur kehadirat-Mu yang kudus, dengan penyertaan-Mu sungguh sempurna bagi kehidupan kami Tuhan. Dan kami akan memulai dengan seluruh rangkaian kegiatan kami di pagi hari ini. Teroris kembali hendaknya Tuhan, untuk itu kami serahkan seluruh kegiatan rangkaian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya semua berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih Adelia. Pagi ini sudah menikmati snack semua atau belum? Saya lihat muka-mukanya ini masih ada yang asam, ada yang macam baru bangun tidur kan. Ini peserta kita masih menunggu yang lain ya. Tapi sambil menunggu kita bisa mulai untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Kalau tidak kenal kan tidak sayang tuh. Jadi mesti mengenal satu dengan yang lain. Nah, sebelum acara perkenalan, saya cuma mau bercerita sedikit sampai acara ini bisa terwujud. Itu merupakan perjalanan yang panjang sebetulnya dari panitia, khususnya dari praktisi jurnalis, yaitu Bapak Alex Teto. Nah, mana Pak Alex? Mana orangnya? Oh iya. Beliau tadi yang pakai topi Vietnam itu. Jadi mungkin beliau pernah liputan di Vietnam kan? Jadi ini Pak Alex. Kemudian beliau ini punya ide untuk membuat kegiatan literasi digital. Jadi selama ini memang kegiatan pelatihan ini sudah berjalan. Jadi beliau terlibat aktif dalam beberapa kegiatan pelatihan jurnalis, yang jurnalisme warga lah, istilahnya seperti itu. Dan ada beberapa, saya lihat ini ada peserta, anak didiknya juga ada di sini. Ada turut hadir. Mana anak didiknya? Angkat tangan dulu kan? Iya. Yang dari Amban kan, pasukan Amban ini. Oke, begitulah. Nah,
ada juga dari Ambon, ada juga dari tempat-tempat yang lain, ada yang pegiat ekonomi ya, pegiat konten kreatif juga ada di sini. Jadi puji Tuhan kita bisa sama-sama berkumpul di tempat ini, kita bisa sama-sama saling berbagi. Dan ini nanti akan ada sesi untuk kita setelah ini dari rekan-rekan, silakan untuk mungkin ada pendapat atau apa yang bisa dicurahkan, itu sudah ada bagiannya di sini. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan satu kata dua kata dari Bapak Pelindung dan Penasihat kita, Bapak Saperius Kamojong. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati, biasanya itu nanti di belakang ucapan terima kasih, tapi dia persilakan saya untuk menyampaikan kata-kata semangat buat kita dalam mendasari kegiatan kita di saat ini sampai akhirnya. Yang saya hormati para jurnalis, Bapak Alex Tethol dan juga Bapak Pendeta Nehemia, selaku praktis dan praktisi terkait dengan kepedulian terhadap kaum bangsa dan negara ini. Tentu adik-adik yang saya kasihi, anak, ini hal bukan mau dibilang gampang-gampang, hal yang susah. Jadi kita bersama-sama pertama-tama menyatakan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas perkenanannya. Lalu ada satu kesempatan ini untuk kita lalui sebagaimana suatu peristiwa dalam catatan hidup. Semoga suatu kenangan dari kesempatan ini membawa kesan dan pesan sebagaimana Anda siapa di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adik-adik, anak-anak yang saya kasihi, tentu satu kesadaran kami di sini lalu menyediakan format pola inisiasi akan kegiatan ini. Tentu saya sendiri sebagaimana ada di ruangan dan kesempatan ini sangat berterima kasih untuk kalian yang hadir di sini. Tentu didatangi juga seseorang yang di samping kiri saya, seorang pejabat Kabupaten Manokwari, datang dari Kesbangpol. Saya juga tidak duga kalau beliau harus hadir di sini, tetapi dengan penampilan resmi, toh itu merupakan suatu kebersamaan sebagaimana orang tua yang diharapkan mendampingi sekalian anak-anak bangsa. Adik-adik yang saya kasihi, perkumpulan kecil ataupun kegiatan yang boleh dibilang tak berarti seperti demikian ini bagi banyak orang. Tetapi para penggagas, Pak Alex dengan krunya, yang tentu di dalamnya saya ikut serta melihat sebagaimana ini hal sangat penting sekali. Karena sebagai warga negara, anak-anak bangsa yang ada dalam sebuah negara Republik Indonesia, di dalam visi negara mencerdaskan kehidupan bangsa,
Visi negara mencerdaskan kehidupan bangsa itu mengemban sekian banyak misi. Misi yang demikian banyak itu ada yang ada dalam ruang lingkup pendidikan, ya, pendidikan formal maupun non formal. Nah, kita di kesempatan ini ada di ruang non formal, ya. Kalau pendidikan formal itu banyak sekali mekanisme dan teknis yang tersistematiskan untuk pelayanan secara kontinu. Tapi kita di non formal, pendidikan yang dijalankan oleh orang-orang yang punya dedikasi, orang-orang yang merasa perlu menginovasikan pendidikan. Dan itu susah-susah gampang. Ada yang bertindak dalam program yang besar, tapi ada yang juga program yang tidak harus besar. Dan yang kecil itu pasti melahirkan yang besar. Dan kadang kita tidak bisa sadar yang kecil secara sabar dan tabah. Orang mau cepat ke sana tetapi tetap kesulitan karena dasarnya pun tidak bagus. Tapi hari ini dengan kesempatan yang baik, oleh karena dedikasi yang begitu luhur dari kamu punya abang, punya kakak-kakak yang ada ini, omka, kita secara informal, non formal kita ada di ruang yang bebas tanpa sistematis. Mau sapa pak, mau sapa bos kan tidak ada. Yang ada itu abang, ada om, sebagaimana mestinya kita menyapa untuk lebih dekat. Bagaimana yang mau diserap menyerapkan itu tersambung secara lansar, ya. Semoga saja itu Roh Kudus bekerja atas keikhlasan hati dan ketulusan dari para penutur, pengajar, Pak Alex Tethol, dan juga semua kita yang merasa perlu bersama-sama menyelesaikan tugas yang ada ini. Perjalanannya waktu tentu banyak sekali yang pernah dilewati menjadi sebuah cerita, dan kebetulan hari ini sedikit lepas daripada kebiasaan Pak Alex, ya, bersama krunya. Pembawa acara lebih-lebih. Ada yang kenal Pak pembawa acara? Saya mau kasih dia uang 100.000 kalau ada yang kenal. Coba angkat tangan. Ada yang kenal kan? Ada yang kenal atau tidak? Kenal? Pura-pura tidak kenal. Beliau-beliau ini mereka punya hati yang luar biasa. Dengan kesempatan literasi digital yang harus digalakkan bagi masyarakat ataupun gelombang usia yang dibilang kekinian saat ini, penting sekali untuk dapat kita resapi sebagai suatu manfaat yang tidak kalah banding dengan yang lain, ya. Jadi mari di kesempatan ini penuh seksama, jangan sia-siakan kesempatan ini untuk adik-adik menjadi pelopor di tengah-tengah keluarga dan masyarakat lingkungan. Sebagaimana manfaatnya literasi digital itu bagi sekalian orang, itu satu hal. Orang tidak lihat itu, tetapi ini perkembangan sudah menjadi harus kita masing-masing dengan hikmat, ya,
Ada orang pikir talenta, hikmat itu nanti, padahal sudah ada di dalam. Tinggal kita saja yang punya kesadaran untuk menyelesaikan itu. Kita bisa menampilkan itu. Adakah hikmat? Nanti dipertanyakan, adakah hikmat di antara kita? Sementara Tuhan sudah kasih. Tuhan kasih untuk kita hikmat itu. Lalu bagaimana ada rasanya kesadaran itu lewat nenek moyang Republik Indonesia. Mereka katakan di dasar negara itu sila ke, ada yang tahu? Ada peserta yang tahu? Hikmat itu ada di sila keberapa? Ya, sila keempat. Anda jadi pemimpin. Ya, jadi pemimpin itu ada di sila keempat, maka Anda punya hikmat. Hikmat itu sudah ada, tapi karena kita sendiri tidak bisa memimpin diri, bukan memimpin siapa-siapa, kita memimpin diri dulu. Kerakyatan itu dipimpin oleh hikmat. Hikmat yang ada pada kita semua itu bagian daripada eksistensi rahmat Tuhan yang sedianya sudah ada. Tinggal siapa yang berinisiasi dengan punya kesadaran. Nah, hari ini hal mungkin terlalu kecil bagi orang lain, didengar lagi asing-asing karena namanya macam karya faktor aja, itu susah bicara. Macam literasi digital itu macam orang pikir tarasi, jadi tidak mengerti. Tetapi satu hal yang luar biasa, adik-adik yang saya kasih, saya harap ya tidak buang waktu. Tetapi orang lain mungkin pintar ya, bikin diri pintar lewat di sana, tetapi informasi pengetahuan yang ada ini juga diberi cuma-cuma. Tapi bukan karena percuma itu lalu dianggap ringan-ringan saja, tetapi luar biasa bagi penggagas. Ya, mereka mau mencurahkan semua itu dengan harapan ada kecerdasan ya yang perlu dibagi-bagi. Sebagaimana ilmu pun demikian, mereka sekolah, mereka ikuti dengan biaya yang luar biasa. Kita di saat ini mereka tuangkan percuma seperti pagi hari air yang kita mau minum. Karena pagi hari pasti kebutuhan pertama pasti air masuk dulu, begitu. Jadi ini mereka merasa perlu seperti demikian ya. Kebutuhan kita itu tergantung, mungkin ada yang mau minum kopi, berarti dia pejabat mungkin kopi cepat-cepat atau teh seperti itu. Tapi biasanya air putih itu penting. Nah, ini air bersih mulai pagi ini sampai berapa hari ini saya berharap dikonsumsi secara baik sehingga menjadi cermin penyejuk di kala literasi digital itu berdampak. Siapa yang buat informasi ini? Siapa yang buat berita ini? Ini kan terkesan, oh ini tidak macam berita kemarin ya. Oh, nama siapa? Iya, Ansi bodoh-bodoh itu dia tulis bagus ya. Dong kaget. Itu hal. Ini satu hal yang paling istimewa. Bapak juga tidak ikut barang ini, tapi Bapak pandang melihat ke sana, menerawang ke sana. Oh, ternyata saya harus menempatkan diri. Kalaupun saya tidak bisa seperti kamu, kamulah yang harus bisa untuk sedianya menjadi konsumen masyarakat terkait dengan bagian ini. Jadi orang lihat begini, iya, adik kecil ini nama siapa? Hah? Oh, Reinhard. Nama ini macam apa ini? Apa Rusia dorang jadi. Nama kok kuat sedikit. Wow, saya susah bicara, dengar bisa. Gen. Harus berani. Ini siapa? Bapak Sendiri. Sebentar, Bapak kasih serah. Karena tadi tidak ada yang bilang Pak. Kalau Pak mewawancari siapa? Bapak? Siapa? Siapa Bu Bapak? Dia. Harus gentle, bilang siapa Bapak? Kau bangga Bu Bapak tidak? Bangga kan? Kau harus tulis.
Nah itu supaya tulis Bapak itu yang bagaimana, itu yang hari ini kok bisa tulis Bapak yang terlaku itu dia pun model sebagaimana hari ini dia mengantarkan saya ada di ruangan bagus ini sebagaimana mestinya. Besok jadi suatu motivasi besar. Okay? Jadi hal-hal seperti itu orang tidak pikir. Mari kita sama-sama bangun ini jalan. Satu hal peristiwa besar yang Bapak alami, penghargaan yang luar biasa. Tapi baru setai kuku kita lalui. Pernah ada dalam literasi juga. Hanya dengan baru terlibat, ya Bapak dapat satu penghargaan. Tapi nanti ceritanya di belakang. Ada deh cerita itu. Lewat seperti begini, mari kamu jadi gelombang pertama kiat yang sedianya menjadi catatan tersendiri, ya. Mudah-mudahan ya Tuhan memberkati kalian supaya menjadi penutur yang bagus di dalam sebuah tulisan, informasi yang tepat bagi sekalian orang yang mengkonsumsi informasi, dan segala hal dalam bentuk informasi baik buku maupun tulisan-tulisan informasi lepas, ya. Kurang lebih itu yang sedianya Bapak hanya mau berikan kepada kalian harapan akan kebutuhan masa depan masyarakat lewat informasi. Kita tidak bisa tunggu orang dari luar datang kasih tahu kita. Pak Alex dengan krunya luar biasa, mereka lalu merasa sangat. Kalau tidak seperti tempat luar sana, kita ini kapan? Makanya ada orang dari luar datang ke ternyata mereka tidak ketinggalan. Orang-orang di sini tulisan biasa-biasa saja, tapi ternyata mereka ini di antara sekian banyak yang ada punya informasi bagus-bagus. Itu mencerminkan bahwa kita juga cerdas. Itu oleh karena negara mengamanatkan sebagaimana visi mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, tiap-tiap punya tanggung jawab, baik yang banyak uang atau punya gaji besar. Toh mungkin tidak sampai di sini. Pak Alex dengan krunya tidak punya uang banyak, tidak ada uang ini. Tapi luar biasa. Jadi saya minta tolong adik-adik sadari saja, Pak Alex tidak punya uang, tapi dia beri cuma-cuma apa yang mereka punyai, ya. Yang kebetulan ini juga Pak Alex. Jadi rahmat Alex, ya, itu kekuatan, ya. Ada yang tahu Alexander itu mereka ini. Hari ini Anda mendapat kekuatan atas motivasi tokoh-tokoh dulu. Beliau-beliau ini pasti jadi besar juga karena nama saja. Mereka termotivasi atas nama. Hari ini juga berkat Alex yang besar, namanya besar, hari ini juga memberi yang besar kepada kita-kita. Diberi juga Bapak Nehemia juga pasti banyak lagi yang sedianya terpendam dan punya hikmat khusus buat kita juga dari Tuhan. Bapak juga demikian. Jadi anggota DPR juga ini tidak kampanye. Bapak cuma bilang Bapak DPR 2 periode di Provinsi Papua Barat, tidak buat banyak. Ini baru hadir saja, ya. Bukan hadir saja, bukan menunjukkan bahwa Bapak ada di antara kamu walaupun baru kali ini. Tapi Bapak berjanji mau jalan terus untuk proses daripada kecerdasan atau mencerdaskan kehidupan bangsa lewat literasi. Itu satu hal yang istimewa karena banyak memikirkan pendidikan formal di sana, SMA, SMP, perguruan tinggi itu sana sini silakan, tapi yang sedemikian hal ini susah-susah orang mau inisiasi untuk masuk karena tidak ada uang seperti itu. Jadi Bapak janji kalau memang ini tertular dengan bagus, besok lagi ikut punya om abang mereka ini, ya kita jangan terus. Ya mudah-mudahan mereka juga istirahat untuk lihat yang lain. Ada yang jadi penutur yang baik, pelatih yang baik. Nanti di pagi-pagi supaya mungkin ini cepat buat perambahan pemahaman terhadap
penting, ya. Ini kan tanggung jawab negara. Di sana tertulis jelas itu. Begitu. Bagian berikutnya nanti kita tidak lewati bersama. Kita tunggu mungkin penutup saja saya hadir atau kabar-kabar karena di luar sana banyak tugas. Sekali lagi harapanku buat anak-anak dan semuanya ini karena di sana selaku penasehat ya tentu tidak kasih pena sakit tapi pena sehat toh, jadi pasti segar-segar. Ya, demikian untuk kelangsungan kegiatan kita. Semoga saja Tuhan memberkati. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas kata sambutan dan juga motivasi yang diberikan kepada peserta pada pagi